Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Raja-Raja. Kali ini kita ambil tema kejadian menjelang kematian Elisa, ya, dan juga keajaiban dalam kuburnya. Jadi Elisa meninggal, ya, karena dia menderita sakit pada usia yang cukup tua, ya. Elisa melayani hampir 50 tahun, berapa 5 raja, 4 raja. Barangkali usianya udah 80 atau 85, dan dia mengalami sakit yang menyebabkan kematiannya. Setelah itu dia mati dan dikubur. Ada gerombolan, biasanya orang sedang orang gerombolan Aram, gerombolan Moab itu datang suka menyerbu begitu. Ada orang sedang mau menguburkan mayat tentunya, ya. Dan karena ada gerombolan Moab, dia lempar aja itu mayatnya dekat kubur Elisa, ya. Begitu mayat itu kena tulang-tulang Elisa, itu mayat hidup lagi. Ini menunjukkan bahwa Elisa, ya, masih ada pengurapan tuh bahkan dalam tubuhnya yang sudah menjadi jenazah, katakanlah begitu, dan bisa menghidupkan, ya, orang yang mati, ya. Atau kita ambil kesimpulan aja singkatnya, ministry Elisa ini, dia salah satunya dia di sini adalah menghidupkan orang mati jasmani. Nah, bagaimana dengan kita? Ini kita langsung aja aplikasikan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, bagaimana dengan ministry kita, ya. Kembali ingat konteks dalam perjanjian lama itu. Secara umum perjanjian lama itu berupa nubuat, lambang, atau bayangan, ya. Sementara realitanya Kristus, ya, wujudnya juga Kristus, penggenapannya juga Kristus, ya. Kolose 2 ayat 17 mengatakan bahwa baik itu peraturan hari raya, hari Sabat, bulan baru, atau apapun juga itu hanya merupakan bayangan, tapi wujudnya adalah Kristus. Nah, mari kita melihat dulu kasus ini. Kalau Elisa pelayanannya itu membangkitkan orang mati jasmani, maka dalam konteks perjanjian baru tentu saja orang-orang yang melayani memberikan hidup secara spiritual. Mudah-mudahan suara saya kedengaran, ya. Ini kebetulan lagi hujan. Jadi ministry perjanjian baru itu adalah suatu ministry yang memberikan hayat atau hidup. Kalau dalam istilah Yunani, hidup itu ada 3 istilahnya. Yang pertama itu bios. Dari sini istilah biologi. Ilmu yang, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, suatu jenis kehidupan yang di bawah, rendah lah, ya. Kemudian istilah Yunani lagi untuk hidup itu adalah suke. Suke ini suatu jenis kehidupan manusia, hidup manusiawi, ya. Setiap orang lahir dia akan mendapatkan jenis hidup suke. Dari sini istilahnya psikologi, ilmu tentang jiwa, ya, jiwa manusia. Kemudian yang ketiga, ini dia istilah Yunani yang sering saya ulang-ulang ini, zoe. Zoe itu adalah suatu istilah Yunani yang menjelaskan bahwa jelaskan hidup yang saat ini dijalani oleh Elohim. Bahkan Yesus sendiri katakan, I am the life, atau I am the joy. Jadi Yesus sendiri adalah hidup itu, ya. Nah,
ministry kita bukanlah sekedar hanya membagikan teologi atau doktrin-doktrin, ya, ataupun teori-teori. Walaupun ini benar dan ada tempatnya, tapi jikalau hanya ini, maka pelayanan kita memimpin kepada kematian. Karena Paulus bilang, hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh memberi hidup atau menghidupkan. Jadi ministry perjanjian baru itu bukanlah ministry hitam di atas putih. Makanya kalau dalam perjanjian lama kan hukum Tuhan tertulis di dalam loh batu. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan sendiri oleh rohnya menuliskan hukum-hukumnya ke dalam batin kita. Itu sebabnya pengenalan orang dalam konteks perjanjian lama itu luaran. Tapi tentu ada orang-orang yang nabi, raja, imam itu diurapi, ya, menikmati roh. Tapi kadang-kadang rohnya bisa datang, bisa pergi. Kayak dalam kasus Saul itu bisa pergi dia rohnya, Roh Kudus. Tapi dalam konteks perjanjian baru, roh itu, Yesus bilang, aku akan kirim penolong yang lain dan dia akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Jadi rohnya tidak pergi datang dan pergi begitu, ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana orang dalam perjanjian baru, pelayan-pelayan dalam perjanjian baru ini melayani. Kita ambil dulu contoh-contoh langsung bahwa untuk Yohanes dan Paulus saja dulu, ya. Kita melihat bahwa mereka, baik Yohanes, baik Paulus, ya, dalam suratnya itu mengatakan mereka membagikan hidup, ya. Kita lihat dulu Rasul Yohanes dulu lah, ya. Kita lihat Rasul Yohanes bahwa dia memberikan hidup dalam pelayanannya. Mari kita melihat dulu surat 1 Yohanes, ya. Ayat yang ke 1 lah, ya, atau 2 lah, ya. Boleh, ya, 2 aja langsung kita lihat di sini. Perhatikan. Dan hidup itu telah ini saya pakai ILT, ya. Dan hidup itu telah dinyatakan dan telah kami lihat, ya, dan sedang kami persaksikan. Bahkan kami sedang, perhatikan, memberitakan kepadamu hidup itu yang kekal, ya. Terus yang selalu ada bersama Bapa dan yang telah kami lihat dan yang telah kami dengarkan, dengan tujuan, perhatikan di sini, supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan dengan kami. Nah, ini Rasul Yohanes memberikan surat umum kepada 7 gereja yang sudah jatuh di Asia Kecil, Turki yang sekarang. Jadi Rasul Yohanes bilang, kami mengalami, ya, kami mendengarkan, melihat, ya, kami perhatikan dengan tangan kami, menyentuhnya, berkenan dengan firman hidup, yaitu Yesus itu. I am the life, ya. Kemudian kata Rasul Yohanes, sekarang ini kami akan beritakan hidup itu, ya. Dan kalau orang menerima hidup itu, maka akan ada fellowship. Istilah Yunani koinonia itu berbagi hidup, ya. Berbagi hidup. Jadi orang, dua makhluk yang sama jenis hidupnya baru bisa berfellowship. Jadi fellowship kalau beda jenis hidup nggak bisa. Contohnya, ini contoh saja, ya. Anjing dengan kucing. Hidup anjing dengan hidup kucing, walaupun dia sama-sama binatang, ya, tapi dia beda. Hidup anjing itu, ya, yang menyebabkan dia menggonggong, kalau dia kipas buntutnya kalau dia senang dan sebagainya, anjing ini kan. Ini beda dengan kucing. Nah, ada seorang yang meneliti nih.
Kenapa anjing sama kucing suka berantem? Karena jenis hidupnya beda. Kalau si anjing itu senang, dia kalau ketemu kucing barangkali dia senang. Karena dia kipas-kipas buntutnya. Senang dia. Mau ngajak temenan lah gitu kira-kira. Tapi bagi si kucing, kalau kipas-kipas buntutnya itu berarti nantangin. Ngajak berantem. Nah, kan beda. Karena jenis hidupnya beda, nggak bisa bersekutu dia. Kenapa juga kita katakan Adam ketika diberikan binatang-binatang, dia nggak bisa ini bukan penolong sepadan, beda jenis hidupnya. Adam itu jenis hidupnya suke, binatang-binatang itu di bawah itu, ya. Makanya nggak bisa menjadi penolong, nggak punya fellowship, nggak bisa. Barulah ketika Hawa datang mengambil berasal dari Adam, baru dia bisa. Gitu juga kita tidak bisa bersekutu dengan Elohim, mengenal Elohim, bertumbuh dalam Elohim. Kalau kita nggak satu hayat, kita nggak bertumbuh dalam hayat, dalam joy itu. Joy itu ini sangat penting. Ya, perhatikan Paulus bilang, hukum yang tertulis mematikan. Tapi roh, yaitu Zoe itu life-giving spirit, itu memberikan hayat. Ini Rasul Yohanes ya. Mari kita lihat Paulus. Dia juga begitu. Dalam 2 Korintus pasal 2. Saya bacakan ya. Sebab, ayat 15, sebab kami adalah bau harum Kristus bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang sedang binasa. Bagi yang satu bau kematian, ya, untuk kematian. Bagi yang lain keharuman kehidupan untuk kehidupan, ya. Dari sini Paulus mengatakan bahwa dia itu adalah bau harum Kristus. Dia tidak memberitakan sekedar teori-teori, doktrin, teologi, enggak begitu. Dia memberikan sesuatu yang hidup. Bau harum Kristus. Itu yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian juga di sini ya, di pasal 4-nya ya, perhatikan ini ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian karena Yesus, supaya hidup Yesus juga dapat dinyatakan di dalam tubuh kami yang fana ini. Perhatikan 12, sehingga maut di satu sisi bekerja di dalam kami, di sisi lain hidup di dalam kamu. Ini Paulus menjelaskan lebih lagi. Bagaimana caranya orang bisa mengalirkan hayat itu, bisa mengalirkan bau harum Kristus itu. Bagaimana caranya? Dengan cara orang itu juga mengalami tekanan, peremukan, disiplin, pembentukan Tuhan, mengalami mautlah dalam dirinya, sehingga dia mengalirkan air kehidupan. Contohnya kayak anggur, kalau nggak ditekan, diperas, airnya kan nggak keluar. Begitu juga ini kalau hamba Tuhan kurang diremukkan, kurang didisiplin, kurang dibentuk, dia kalau khotbah ya cuma menyampaikan teori-teori, barangkali doktrin, teologi, tidak mengalirkan air hidup atau hayat atau bau Kristus. Nah ini dia. Dalam Perjanjian Lama ada satu ayat yang penting untuk bisa kita renungkan di sini. Dalam Yeremia 48 ayat 11. Ini perhatikan ya, saya baca ya, ini pakai lain. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu, perhatikan ini, rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Jadi saya mau coba jelaskan begini. Kalau zaman dulu orang bikin anggur, itu diperas dulu anggurnya,
ditaruh dalam satu tempayan, ya, dibiarkan dulu supaya mengendap ampas anggurnya itu, mengendap. Setelah itu dituang ke tempayan yang lain, ya, didiamkan lagi. Sejangka waktu turun lagi ampasnya, dituang lagi ke tempayan yang lain, dibiarkan lagi, turun lagi ampasnya, terus begitu sampai nanti mendapatkan anggur dengan cita rasa yang enak. Tapi seandainya anggur itu dibiarkan di dalam satu tempayan saja dan tidak dipindah-pindahkan, jadi anggur itu dengan ampasnya tetap di situ, nanti rasanya anggur itu tidak enak. Baunya itu ya enggak enak, ya. Artinya apa? Kalau hidup seseorang itu dikatakan sini ini Moab hidup aman. Nah, kalau orang hidupnya aman, ya, anak mami, segala sesuatu tercukupi, melayani Tuhan lancar-lancar aja, tidak ada penderitaan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak didisiplin Tuhan dan sebagainya, ya, itu dia tidak bisa membagikan air anggur hayat hidup itu, tidak bisa. Dia paling bisa membagikan teori-teori. Barangkali kalau dia sekolah teologi, ya bisa dia bagikan teologi. Gak peduli teologinya mau benar mau salah, tapi dia tidak bisa memberikan air hidup. Kenapa? Karena hidupnya aman. Kayak gini, Moab hidup aman. Kalau anggur itu bisa teriak, dia akan teriak itu. Sakit itu hidupnya. Dipindah ke sini, dipindah ke sini, pindah ke sini. Setiap orang kan inginnya hidup aman toh. Tapi kalau mau jadi pelayan perjanjian baru yang bisa membagikan harum Kristus, kita mesti dibentuk Tuhan. Dibikinlah hidup kita nggak aman. Ya, hantam persoalan ini, hantam persoalan itu, terus sikat lagi. Sampai akhirnya kita bisa membagikan bau harum Kristus. Saudara, perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeda, itu hasilnya beda. Saya beri contoh gini deh. Saya dulu punya pengalaman berteman atau melayani lah, ya. Ada seorang janda yang hidupnya susah sekali. Diremukkan, didisiplin, dihancurkan oleh Tuhan, betul-betul dibentuk janda ini, ya. Tapi kalau dia nyanyi lagu itu yang biasa dinyanyikan seperti rusa, seperti rusa rindu, oh, langsung saya merasakan harum Kristus itu, ya. Saya sering juga dengar lagu-lagu itu dinyanyikan orang, tapi nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau janda ini menyanyikan lagu itu dengan segenap hati, keluarlah kayaknya air anggur itu, bau harum Kristus itu kelihatan langsung, ya. Jadi luar biasa ini, ya. Paulus bilang, maut bekerja dalam diri kami, hidup bekerja di dalam kamu. Contohnya lagi, Maria. Saudara tahu Maria yang senantiasa Maria dengan Marta, dua ini, ya. Kalau Maria ini, kalau datang Yesus, dia selalu duduk dekat kaki Tuhan, merendahkan diri, ya. Terus mendengarkan Tuhan. Ini Maria nih. Kalau Marta, dia sibuk melayani. Baik juga, ya. Tapi perhatikan akhir hidupnya ini. Setelah Yesus datang lagi, ini Maria ini memecahkan buli-buli. Buli-buli itu minyak wangi, ya. Itu harganya mahal. Kalau dihitung-hitung itu bisa 365 hari upah buruh harian, ya. Kalau upah buruh harian itu ada, taruhlah misalnya 1.000, ya 365.000 setahun, itu harganya. Ya kalau dia 10.000, dia bisa 3.650.000 harga dari buli-buli itu. 360 hari kerja buruh harian. Itu dipecahkan di kaki Yesus. Yesus diurapi oleh si Maria ini dan bau harum semerbak di seluruh ruangan itu.
Ya. Apa maksudnya ini? Kalau oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya memecahkan buli-buli, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, demi Tuhan itu kita lepaskan, kita pecahkan untuk Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan memberikan rasa lapar kepada orang lain. Kita akan membagikan hayat, ya. Kita menimbulkan rasa haus lah bagi orang lain untuk dia juga ingin kebenaran. Saya beri contoh gini. Kalau saudara menawarkan kue sekalipun enak ini kue, tapi saudara tawarkan di antara orang-orang yang kenyang, dia nggak makan kue itu. Walaupun saudara jelaskan kue ini begini, mereka nggak makan kue ini. Kenapa? Karena mereka kenyang. Ya. Tapi orang-orang yang sudah memecahkan buli-buli di hadapan Tuhan, orang-orang yang diremukkan, didisiplin, dibentuk, dihajar oleh Tuhan, dia bisa menimbulkan rasa lapar kepada orang-orang yang mendengarkan dia, sehingga orang-orang yang mendengarkan dia itu jadi ingin. Kalau orang kita tawarkan Injil, kue Injil katakanlah begitu ya, kita jelaskanlah ini kue Injil ini, karena mereka lapar, langsung mereka makan tanpa banyak tanya, mereka langsung makan karena lapar, ya. Beginilah pelayan perjanjian baru itu. Mereka adalah orang-orang yang membagikan hayat. Ya. Yesus bilang begini, bareng di Yohanes pasal 6 atau 7 itu ya. Waktu Yesus datang ke perayaan Pondok Daun, kayaknya Yohanes 7 ya. Coba dulu kita lihat Yohanes 7 lah ya. Sebagai contoh yang ini bisa lebih menjelaskan keadaan apa yang sedang kita bicarakan. Yohanes 7, Yesus mengajar pada perayaan Tabernakal. Dia bilang begini, ayat yang ke-37, dan pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu Yesus berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Jadi dikatakan di sini kalau kita ini haus dan lapar akan kebenaran, kita datang kepada Yesus. Katakan di sini dia bilang, dari lubuk hati, dari batin kita yang terdalam ini keluarlah air atau sungai-sungai yang mengalirkan air hidup. Jadi sesungguhnya air hidup itu atau mata air itu ada di dalam saudara. Tinggal gimana mengalirkannya. Tapi kalau bejana kita ini tidak pecah, nggak remuk, ya, nggak dibentuk Tuhan, nggak didisiplin, ini nggak ngalir dia. Ya, seperti kayak tadi saya bilang, anggur itu kalau nggak ditekan, diperas, dihancurkan itu nggak keluar airnya. Itu ada satu buku yang bagus ditulis oleh Watchman itu. Udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Maksudnya begini, kalau orang diremukkan insannya, manusia lahiriahnya ya, dibentuk dia, dihajar dia dengan banyak masalah, banyak tantangan, ya, remuklah dia itu di hadapan Tuhan, maka rohnya gampang keluar. Kalau dia nyanyi enak kadang-kadang, kalau dia share, dia rasanya kita kok kayak ada sesuatu lah, ya. Sebagai penutup, ya, saya yakin umat pilihan Tuhan enggak sekedar dipanggil ya. Karena dalam dunia kekristenan ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya yakin umat pilihan Tuhan yang dipilih ini, dari antara dipanggil ini dipilih sedikit,
Saya yakin umat pilihan Tuhan itu dihajar secara spesial oleh Roh Kudus agar dia bisa mengalirkan air hidup. Ini semua kasih karunia ya. Karena tidak mungkin orang bisa menghajar dirinya sendiri atau cari-cari masalah, nggak ada gunanya. Tuhan sendiri yang mengatur lingkungan kita, mengatur situasi kita sedemikian sehingga kita dihajar, dibentuk, diproses, dan akhirnya mengalirkan air hidup. Nah, hanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan dari antara yang dipanggil itu, inilah orang yang diremukkan, dihancurkan oleh Tuhan agar bisa mengalirkan bau harum Kristus itu. Ya. Jadi saudaraku, kalau saudara dan saya mengalami penderitaan, ya bisa jadi penderitaan jiwani atau penderitaan batin ya, bukan penderitaan fisik. Kalau saudara dan saya mengalami penderitaan itu yang panjang bahkan berlarut-larut dan berat sepertinya nggak ada jalan keluar dan sebagainya, yakinlah saudara dipilih Tuhan. Ada rencana Tuhan yang spesial dalam hidupmu. Ya. Saya yakin itu. Karena orang pilihan Tuhan itu diteguhkan, pilihannya itu diyakinkan oleh Tuhan, ada kesaksian batin ya. Karena penderitaannya itu. Penderitaan orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan itu menjadi suatu kesaksian dalam batinnya bahwa dia dipilih Tuhan. Penderitaan ini nggak bisa dibagikan ke orang lain, di-sharekan, nggak bisa. Kayak contohnya Maria lah. Maria ini orang yang dipilih Tuhan ini. Maria Ibu Yesus ya. Dan dia mengalami penderitaan yang berkepanjangan, bahkan seumur hidupnya, saya yakin itu. Penderitaannya begini. Kan Roh Kudus bilang, engkau akan mengandung oleh roh. Ya. Dengan kuasa yang maha tinggi, dan engkau akan melahirkan seorang anak. Ya. Bagaimanalah Maria ini menjelaskan itu? Bahwa kan dia tiba-tiba hamil lah. Bagaimana orang tuanya, tetangganya, atau kerabatnya? Bagaimana Maria menjelaskan itu? Karena dari zaman Adam sampai zaman Maria itu tidak ada seorang perempuan pun yang hamil karena Roh Kudus. Tidak mungkin dia share kepada siapapun. Bahkan kepada Yusuf pun dia tidak bisa jelaskan itu. Itu sebabnya Yusuf mau memutuskan tunangan. Ini kan udah tunangan ya. Mau memutuskan tunangannya itu. Untung aja malaikat datang langsung ngejelasin sama Yusuf. Ya, jangan takut Yusuf, ambil Maria menjadi istrimu karena yang dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Itu malaikat yang ngomong sama Yusuf. Makanya Yusuf bisa percaya. Tapi kalau Maria ngomong kemana-mana pun Maria, bahkan seumur hidupnya pun tidak akan ada orang percaya. Kayak gitulah penderitaan kita, umat pilihan Tuhan. Tidak ada gunanya kita ceritakan kepada orang-orang. Sangat unik, sangat spesial. Tidak ada seorang pun yang mengerti, kecuali Tuhan dan kita sendiri. Simpanlah itu penderitaan itu, ya. Biarlah itu menjadi bukti bahwa Tuhan punya maksud spesial dalam hidup kita. Saya juga punya penderitaan seperti itu yang tidak mungkin saya ceritakan kepada siapapun. Penderitaan bersifat batin dalam batin. Tapi itu menjadi satu kesaksian sekali lagi ya. Kesaksian bahwa kita bukan hanya dipanggil Tuhan, tapi dipilih untuk maksud-maksudnya yang spesial. Dan kita bisa oleh karena penderitaan itu membagikan ayat Kristus seberapa banyak anugerah Tuhan nanti. Puji Tuhan. Jadi bagaimana Elisa menghidupkan orang mati, kita juga sebagai Elisa akhir zaman memberikan bau harum Kristus yang menghidupkan. Haleluya. Amin.